1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 29. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayanannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langgan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun, ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya. Untuk setiap perisai besar, ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon.
Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kapal bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu, sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis, bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun, kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak, serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Bacaan selanjutnya, Lukas 11 ayat 1-26. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumahmu itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun
karena sikapnya yang tidak tahu malu. Ulang, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang jahat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, ulang, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Lukas 11 ayat 27 sampai 54. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu
ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan perkataan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini ditutup darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria, yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Haleluya, firman Tuhan. Lalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan hati yang tulus, ya. Terus harapan Tuhan tiap hari.
Jangan berhenti berharap. Udah capek, udah nggak kuat ya. Jangan berhenti. Kalau berhenti, waduh, tinggal dikit lagi ya. Tiap hari Pak tinggal dikit sudah setahun. Wih, iya. Ya, padang gurun itu selalu kelipatan 4. Ya, sakral ya, padang gurun. Kalau kamu nggak lolos dengan kerendahan hatimu dan perbuatan baik selalu ya, walaupun dalam kanan kamu tetap 4 tahun itu ya, ingat-ingat. 4 tahun, pasti lolos kamu. Ya, nanti perekonomianmu stabil, ya keluargamu pulih, 4 tahun. Itu aja mulai dari kapan kamu mulai udah gigir gede itu 4 tahun di padang gurun. Kamu harus di padang gurun itu kamu harus satu mengucap syukur, jangan pernah mengeluh. Hidupku kayak begini ya, susah amat. Uripku kayak ngene. Hati-hati saudara ya. Di padang gurun kamu harus selalu bersyukur. Ya, jangan membanding-bandingkan dengan masa lalu. Hadapi. Tidak cuma kamu yang mengalami padang gurun. Semua orang di dunia ini mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Kamu harus mengucap syukur. Aduh, terima kasih Tuhan. Aku diberi kesempatan buat berjuang. Terima kasih Tuhan, aku diberi kesempatan mulai proses ini. Dihina, ya, aku ucap syukur terima kasih Tuhan. Aku diberi kesempatan untuk rendah hati. Kalau nggak ada yang menghina kamu, kan kamu nggak bisa rendah hati, saudara. Kalau tidak ada yang menghina kamu, kamu tidak bisa rendah hati. Kalau difitnah, terima kasih Tuhan, saya diberi kesempatan untuk mengampuni orang yang memperlakukan saya dengan buruk. Ya kan? Terima kasih Tuhan. Kalau kamu lagi jatuh miskin, terima kasih Tuhan, aku bisa berharap, berteriak Jehovah Jireh, Tuhan sediakan dia untuk saya. Kalau kamu duitnya banyak, kamu nggak bisa teriak Jehovah Jireh, saudara. Apa yang mau di Jehovah Jireh, tiap hari duitnya kamu di bank saldonya banyak. Tapi kalau kamu lagi benar-benar ya dalam keadaan terbatas, kamu teriak tiap hari Jehovah Jireh, ya Tuhan sediakan. Kalau kamu lagi dalam keadaan yang tidak baik, kamu bilang Jehovah Shalom. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, melampaui hidup saya. Ini kan nggak percaya ya, nggak percaya karena saudara itu tadi karena orang-orang tidak percaya dengan janjinya Tuhan. Sementara banyak orang-orang di luar sana ketika saya ngomong percaya dan dipulihkan. Kalian tiap hari di sini kasih tahu diberitakan nggak percaya, ya susah saudara ya. Itu makanya itu tadi ya Ratu Selatan, bukan Nyi Roro Kidul, bukan Nyi Roro Kidul ya saudara ya. Ratu Selatan itu maksudnya Ratu Sheba ya, Ratu Sheba yang sekarang itu jadi wilayahnya Yaman itu ya. Nah, itu dulu ada ratu dari kerajaan Yaman. Yaman itu bukan Islam ya, Yaman itu kerajaan Kristen ya. Di zaman tahun 300 sampai tahun 600-an itu Yaman itu kerajaan Kristen. Lalu dijajah oleh Islam. Nah, dijajah oleh Islam ya jadi kadrun saudara sekarang ya. Jadi porak-poranda. Dulu waktu zaman kerajaan Kristen makmur ya. Waktu jadi kerajaan Islam ya kere bangkrut. Islam itu memang membuat kamu miskin dan menghancurkan sendi-sendi kehidupanmu, peradabanmu ya. Waktu zaman kerajaan Kristen zaman itu makmur ya. Nah di zamannya Salomo maka ada seorang ratu yang percaya kepada Yehova, bukan kepada Allah SWT, tapi kepada Yehova Elohim. Lalu ratu ini memperkenalkan Taurat itu di Yaman sampai kemudian zaman Yesus mereka mengerti bahwa itu adalah Yesus, maka kerajaan Yaman menjadi kerajaan Kristen, saudara. Ya, dari mana? Dari Ratu Sheba membawa Torah. Kan dia kan bukan orang Yahudi, maka dia tahu karena dia bukan orang Yahudi, maka Torahnya adalah Torahnya Yesus, saudara. Torah yang diajarkan oleh Yesus. Ya, itu tentang cinta kasih. Nah, ketika Anda diajari tentang cinta kasih, kan Anda maunya ritual, ya repot. Anda kalau disuruh mencintai sesama, rasanya nggak marem. Yang marem itu kalau Anda sudah jenggang-jenging, kalau ya sudah sholat 5 kali, saudara. Baru marem, baru nih saya masuk surga. Kalau kamu sudah nangis, ya kalau orang gereja kan, kalau sih baru marem rasanya sudah dimasuk. Kalau Anda sudah ke gereja, oh rasanya marem. Ya, kalau sudah tiap hari kamu aktif di gereja, oh rasanya kamu baru merasa kamu jadi Kristen. Salah, saudara. Yang namanya percaya kepada Yesus itu bukan pergi ke gereja.
Yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan pergi ke gereja, bukan kamu tiap hari aktif di gereja. Yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu disuruh mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau kamu bisa mengasihi, mengampuni, memberkati, itulah percaya Tuhan Yesus. Di dalam marahmu, di dalam kekecewaanmu, kamu tetap bisa mengatakan, aku ngampuni kamu. Di dalam kemarahanmu, marahmu, wow, tak kutuk kamu ya, jadi kampret. Jangan, saudara. Dalam kemarahan, aku ampuni kamu. Itu, saudara. Latihan ya, tiap hari ya. Lupa nggak itu? Tiap pagi kamu latihan di kaca. Aku ampuni kamu ya. Itu, saudara. Belajar ya, aku ampuni kamu, itu perkataan sakral, saudara. Itu perkataan yang sakral, aku ampuni kamu ya. Oh, belajar ngomong begitu, saudara ya. Kalau kamu punya musuh, ada yang ganjel ya di hidupmu, kamu tiap hari ngomong di kaca, aku ampuni kamu ya. Jadi jangan ngomongin tak kutuk kamu jadi kampret, jangan, saudara. Jangan misu-misui, saudara ya. Kamu ucapan mengasihi, mengampuni, memberkati. Lalu kalau kamu tidak percaya, saudara ya, itu kutukan Nyi Roro Kidul itu nanti, ya kan? Kutukan Nyi Roro Kidul itu nanti yang datang. Maksudnya bukannya Nyi Roro Kidulnya Raja Jawa, bukan. Ratu Seba yang akan bangkit nanti kan, di hari kebangkitan itu sebelum masuk kerajaan 1000 tahun, Ratu Seba itu kan bangkit, saudara, dan menghakimi orang-orang, ya, menghakimi orang-orang di zaman Yesus yang tidak percaya kepada Yesus, ya. Yang saya khawatir, saudara ya, yang saya khawatir Sung Gokong nanti dibangkitkan buat menghakimi kalian orang Kristen, gara-gara Sung Gokong bisa mengampuni musuhnya, kalian nggak bisa mengampuni musuhnya. Ya, lalu pendeta-pendeta yang saling serang ini, ya, para Tritunggal Wanes yang saling serang ini, ya, merasa yang paling hebat, yang merasa paling punya surga, ya, merasa nanti rapture, ya, bersama dengan awannya Sung Gokong itu, ya kan, nggak taunya kamu di sana ketemunya Ciluba ketek, saudara. Ya kan, nggak itu malah ketemu ketek, saudara ya. Yang dibangkitkan bukan Ratu Sebanya, malah Sung Gokong dibangkitkan Ciluba tapi kuku-kuku. Itu ya, saudara ya. Karena apa? Karena kamu tidak melakukan yang seharusnya kamu lakukan, mengasihi, mengampuni, memberkati, malah kamu saling mengutuki sesama orang Kristen, ya kan. Suami istri belajar mengasihi, belajar mengucapkan berkat, walaupun jengkel, saudara ya, walaupun jengkel, ucapkan berkat. Oh itu, kamu tiap hari diingetin, saudara ya. Nanti kamu hidupmu nanti menang nanti hidupmu bahagia, nanti hidup kamu penuh dengan kemenangan. Itu retorika, bukan. Itu bukan retorika, bukan bahasa basi. Kamu lakukan aja, lakukan aja. Itu ajaran Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya Yesus itu apa sih? Oh, percaya Yesus itu, saya percaya Yesus itu ada, Pak. Loh, kalau percaya Yesus ada, setan juga percaya, saudara. Ya kan? Hanya orang goblok yang tidak percaya Yesus itu pernah ada di dunia ini. Ya kan, hanya orang goblok, orang bukti-buktinya semua, catatannya ada semua. Setan juga percaya Yesus itu ada. Yesus itu disalib, setan juga tahu Yesus itu disalib. Nah, apa dong namanya percaya Yesus? Ya kamu percaya dengan perkataannya diajarkan Yesus, disuruh mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya jangan-jangan nanti Sunggokong bangkit dari, ya, nanti Sunggokong nanti bangkit dari kubur, keluar dari batu, buat mentungin kalian. Buat mentungin kalian. Gara-gara kalian itu tunggal sama Yohanes ribut sendiri. Pendeta-pendeta rebutan mimbar, rebutan yayasan, berantem, bertengkar, duit lagi. Ya kan? Apa saja bisa ribut. Ya kan? Itu nanti Sunggokong keluar dari batu buat mentungin kalian. Aneh. Ya sekarang kalau ngelihat ceritanya Tong Samcong sama Sunggokong itu kan malah mereka mengasihi musuh-musuhnya kan. Iya kan? Tetapi orang-orang Kristen maka tidak. Kelenteng Tuban itu tiap hari ngasih makan, saudara. Tapi saya heran dengan orang-orang Kristen yang mempertanyakan kok ngasih makan orang-orang Islam sia-sia. Loh itu ajaran Tuhan Yesus. Ya, Tong Samsung yang melakukannya kok. Yaitu si Sunggokong itu tadi kan sama Cupatkai kan. Nanti kamu dikutuk sama jadi Cupatkai, kamu nanti dimasukkan jadikan babi guling karena Isa akan datang akan mematahkan kayu salib
dan bikin itu kan babi guling kan, dia zaman kan katanya orang Islam kan. Ya, kenapa Nabi Isa datang mematahkan salib dan membunuh babi, saudara? Karena datangnya pas Imlek, saudara. Nabi Isa itu. Percaya nggak, saudara? Bukan Yesus ya, Nabi Isa. Kalau Yesus datangnya kita nggak ada yang tahu. Kalau Nabi Isa datangnya persis Imlek, saudara. Tahun babi. Nabi Isa akan datang persis Imlek tahun babi, saudara. Nanti semua kayu salib dipatahkan. Semua kayu-kayu salib dipatahkan, saudara. Ya, termasuk tiang-tiang jemuran itu kan dipatahkan. Dan babi-babi akan disembelih buat bikin apa, saudara? Babi guling, babi panggang, saudara. Nabi Isa ya, bukan Yesus. Oleh Yesus tidak ada yang tahu kapan datangnya. Itu, saudara. Tapi jangan sampai nanti ya nanti malah babinya sudah mati dibangkitkan dari Cupatkai buat mentungin kamu, saudara. Gara-gara Cupatkai bisa diajarin mengasihi musuh, kamu diajarin mengasihi musuh, mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, susahnya minta ampun. Ya kan dendam terus di bawah mati wah. Kalau Yayasan Damaris Hagios Mun Pagi sama Damar Kasih belum hancur, belum puas hatimu, ya kan? Nanti kamu di akhir zaman kamu dibangkit apa nanti Siu Patkai sama Sunggokong dibangkitkan buat mentungin kamu, saudara. Karena Tom Samcong sama Siu Patkai melakukan ajaran Tuhan Yesus, sementara kalian tidak melakukan apa yang ajaran Tuhan Yesus. Kelenteng Tuban itu loh, melakukan ajaran Tuhan Yesus, saudara. Itu kan patungnya ya ditutup pakai kain gede banget ya, itu kan penghinaan luar biasa, saudara. Padahal Kelenteng Tuban tiap hari ngasih makan penduduk sekitarnya loh, saudara. Siapapun mau datang ke situ makan gratis. Itu kan ajaran Tuhan Yesus, saudara. Loh, kalau patungnya tidak, tapi kan ngasih makannya. Loh, kalau patung ya semua orang di gereja Katolik aja ada patungnya. Mau disembah mau di kan, oke ada patungnya, ya kan? Kan di gereja kalian aja ada patungnya juga kan. Kayu salib itu kan sama kan, simbol-simbol itu kan, ya kan? Apalagi kalau kalian suka cium-cium salib dulu sebelum berdoa. Kamu kira terus kamu sudah punya iman? Bukan, kamu belum punya iman sebelum kamu mengasihi, mengampuni, memberkati. Simpel sekali ajaran Tuhan. Kalau seluruh Alkitab di dunia dibakar, kamu ingat-ingat ajaran ini, saudara. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kamu cuma ingat itu, saudara. Ajaran Alkitab yang segitu tebal, ya ada 31.000 ayat. Al-Quran mah cuma 6.000 ayat, saudara ya. Di Alkitab 31.000 ayat. Kamu cuman mengasihi, mengampuni, memberkati. Ingat, saudara, itu. Kalau sampai nanti Alkitab dimusnahkan dari muka bumi, ya, kamu cuma ingat itu saja, saudara. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Lolos kamu, saudara. Selamat kamu. Mengasihinya dengan standarnya Yesus, bukan mengasihi lihat janda digenjot, saudara. Lihat tetangga janda, oh saya mau mengasihi. Ya, itu ada yang laporan sama saya ya. Iya katanya Pak Paul disuruh mengasihi, itu ada janda tetangga naik mau apa hujan-hujanan, kasihan saya boncengin, ambil boncengan-boncengan susunya diuyul-uyulkan di badanmu, ngaceng, itu bukan mengasihi, kamu dosa kamu, saudara, masuk neraka kamu nanti, masuk neraka kamu ngasih-ngasih guntingmu peang, ya kan? Karena cara berpikirmu dibalik, saudara. Mengasihi itu standarnya Yesus. Makanya Yesus tidak punya kesempatan buat menikah. Supaya kasih itu jangan pernah diplesetkan menjadi kasih yang lain. Ya, bahkan Petrus saja ngaku, cintaku itu hanya filio Tuhan. Petrus itu aja ngaku, cintaku itu pamrih Tuhan. Nangis, sedih. Ternyata cintanya pamrih. Padahal sudah gagah perkasa, rela mati buat Tuhan Yesus. Tapi cintanya ternyata pamrih. Ada pamrihnya. Lah kamu gimana, saudara? Cintamu jangan-jangan pamrih juga. Saya mencintai Tuhan, ternyata kamu ngarep-ngarep. Cintamu cinta yang murni itu baru terbukti ketika kamu dikhianati, ketika kamu disakiti, ketika kamu difitnah, ketika kamu direndahkan, dihina. Kamu tetap bisa keluarkan bahasa cinta itu enggak? Bahasa cinta ya. Bahasa cinta itu apa, saudara? Satu kata. Aku ampuni kamu. Itu bahasa cinta, saudara. Bahasa cinta itu bukan, oh sekalipun aku disakiti, aku sudah mengasihi kamu. Tapi kamu tidak mengampuni, saudara. Tidak benar-benar mengampuni. Bahasa cinta itu, saudara, aku ampuni kamu.
Lalu kamu bertindak. Karena nggak cuma omongan, dengan memberkati, mengasihi, mengampuni, memberkati. Bagaimana bukti kamu mengasihi? Kamu tidak punya bukti mengasihi kalau semua kamu hanya mengasihi orang-orang yang baik sama kamu. Kamu tidak punya kesempatan untuk bisa kamu tahu ini kasihku ini benar apa enggak ya? Kasihnya Yesus apa enggak ya? Kasihnya Yesus baru nyata ketika kamu berhadapan konflik dan kamu berkata, aku ampuni kamu, lalu kamu tetap memberkati, saudara. Itu masalahnya. Itu yang namanya kamu percaya kepada Yesus. Kalau kamu tidak percaya, nanti Ratu Selatan, Nyi Roro Kidul, Sunggokong, Cupat, kayak semua dibangkitkan buat mentungin kamu, saudara. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang biksu Tom Sangtong segara. Kalau memang benar itu ceritanya ada ya, saudara ya. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sang Buddha itu justru melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lah kamu orang Kristen malah pelit, kikir, malah musuhan, kawannya pengen mateni wong. Dari tunggal wanes apalagi ini paling kejam, saudara ya. Saling laporin ke polisi. Buah dada, buah sakar enggak ada, tapi pelakunya minta ampun. Apalagi buah-buah roh, saudara. Buah dada sama buah sakarnya enggak ada. So nganggap ini orang ini sesat, orang itu sesat. Emang kamu itu nggak sesatnya gimana? Dong kamu pelit kok. Dong kamu nggak pernah berdiakonia kok. Motivasimu kepalamu cuma cari donasi kok. Yang nge-YouTube cuma mau cari donasi kok. Jangan munafik. Itu benar-benar, saudara ya. Makanya banyak orang-orang Kristen akhirnya nggak, hidupnya pun akhirnya kalah. Ya, bahkan yang ngaku-ngaku sudah dipersekusi akhirnya tetap berantakan. Belajar sama saya. Kenapa hidupnya stabil? Kenapa kita keluarganya tetap bisa melayani sama-sama? Oh, bukan saya hebat, bukan. Karena simpel sekali, saya mau melakukan. Di dalam semua keterbatasan saya ini temper sekali ya, temperamen saya. Tetapi saya belajar, saudara, begitu saya ingat, saya harus mengasihi, saya harus mengampuni, saya mau memberkati. Selalu saya ingat-ingat itu, saudara ya. Kadang-kadang lupa, saudara ya. Wah, udah jengkel dulu ya, namanya orang temper. Tapi begitu ingat, saya langsung berubah. Makanya Tuhan sayang sama saya, saudara. Bukan karena saya hebat, saya juga banyak gagal. Tetapi karena saya salah, lalu saya ngaku salah. Tuhan, aku salah. Langsung dikasih kemampuan buat mengasihi, mengampuni, memberkati. Kenapa? Karena saya minta pengampunan dari Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Ya kan, ada darah Yesus yang sudah menghapus semua dosa saya. Karena saya punya pengampunan, saya bisa memberikan pengampunan. Bukan karena saya hebat. Tetapi karena pengampunan itu, keluarga saya jadi baik, perekonomian kami baik, kehidupan keluarga kami baik, suami istri baik, anak-anak baik. Cuman simpel, mengasihi, mengampuni, memberkati, hidupmu jadi baik, saudara. Hidupmu jadi baik, mengasihi dengan kasih Yesus. Buktinya apa? Kamu bisa mengampuni, nggak cuma pakai bacot ngampuninya, tapi juga dengan tindakan memberkati. Itu ya, hati-hati nanti kamu nanti dikutuk sama Nyi Roro Kidul. Jadi cupat kayak tau rasa kamu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.